Halo guys, kembali lagi di channel Brilliant Legacy. Oke, udah lagi pada libur panjang ya. Sampai besok nanti baru kita lihat di tanggal 2 IHSG akan seperti apa. Seperti biasa kita akan lihat-lihat ya. Berita apa yang lagi update ya. Jadi per hari ini nih menjualing fulus ragam produk jamu herbal. Oke. Mendesain cuan dari souvenir dan fashion. Untuk hari ini baru 2 itu aja ya. Cuman kalau dari kemarin tuh BPS ini diminta ubah cara hitung angka kemiskinan. Itu terkait apa yang kemarin dibantah sama siapa ya. Jadi BPS itu ngasih data berapa, nah terus ada lagi yang ngasih data itu lebih tinggi gitu angka kemiskinannya. Jadi di sini BPS diminta dikaji ulang lah cara ngitungnya. Inco, nah ini aksi corporation dari Inco dan UNTR. Nah kalau kalian punya sahamnya wajib baca nih. Tuh. Avia siap bagi dividen, oke. Menarik tuh yang punya Avia bisa cek ya. Harga ininya berapa nih, dividen yieldnya jadinya berapa ya. Next, BBRI siap buyback 3 triliun. Oke, udah kayaknya udah. BNII, oke, apa BNI ya. Oke, mau bagi dividen juga ya BNI itu Maybank ya, Maybank. Oke, harga emas di Indonesia dan di naik, sosok pejabat Bukalapak, investor asing, oke. Total modal, oh iya, Sri Kahati itu sempat rebalancing ya, artinya ada yang keluar ada yang masuk. Nah itu gue lupa sama apa aja yang masuk dan yang keluar gitu, nanti bisa dicek nanti cari beritanya. Oke, total modal asing keluar 5, triliun lumayan ya. Elon Musk mundur ya dari Doge itu apa ya, pokoknya E-nya itu efisiensi yang jadi Elon Musk itu punya tugas untuk efisiensi anggaran ya gitu. Nah mungkin dia nggak tahu tuh alasannya kenapa mundur ya. Oke, di sini setelah mundur saham Tesla perlahan bangkit gitu, mantap. Tapi gue nggak main saham di Amerika ya, nggak beli saham maksudnya. Ada miliarder mendukung Trump di balik gugatan tarif dagang. Oke. Java, Java tebar dividen 140. Terakhir itu harganya ada di 1.600-an ya. Berarti ya cukup menarik. Cukup menarik. Cukup menarik dividen yieldnya berarti ya. Kalau beli 1.600 saja berarti 16 kali 8, 8 kali 6, 48, 129 kali 6, ya 8%-an lah kurang lebih. Alasan Trump ternyata banyak informasi dari tanggal kemarin malah ya. Oke. Bisa tambah. Ada yang menarik lagi nggak? Nah tuh bos secara non partisan Pegas kehilangan pasokan. BRI keandalan. Harga emas kelas menengah merosot. Oke, bro. Ya karena efek banyak PHK kali ya gitu ya. Jadi kelas menengah itu kan ya kayak kita lah gitu ya, yang gaji UMR tuh masuknya kelas menengah tuh. Karyawan pabrik, nah itu masuk ke kelas menengah mungkin ya. Nah itu kalau mereka kehilangan pekerjaan ya otomatis turun tuh ya, jadi ke kelas bawah gitu ya. Ya gitu dah. Ya. Clio menarik banget sih, cuman ya harganya nunggu di bawah 1.000 kali ya.
Oke, masih banyak lagi nih dari tanggal kemarin yang banyak ternyata. Gitu. Apa karena tanggal 31 masih pagi kali ya, jadi belum terlalu banyak beritanya. Oke, itu aja mungkin. Lanjut ke riset ya. Seperti biasa itu kita cek berita gitu ya, terkait apa perusahaan yang lo punya pastinya gitu ya. Itu kita update berita. Lalu berikutnya dari riset ya. Riset juga menarik nih. Oke, terakhir itu RUU ya, lalu stimulus ya, tinggal di googling aja, ada 6 stimulus ya, salah satunya juga pemotongan tarif PLN gitu. Lalu nah ini BMRI dan BBNI laba bersihnya flat ya, seperti itulah. Kalau kalian punya mungkin bisa dibaca-baca. Oke, nah ini mungkin kita coba bahas yang ini, cukup menarik, kompilasi dividen dengan yield di atas 4%. Ya, artinya di sini buat kalian para dividen investing ya, bukan dividen hunter. Jadi kalian kalau yang nyari dividen ya, mungkin bisa dibaca-baca ini gitu ya. Barangkali ada saham yang menarik gitu ya terkait dengan dividen. Oke, memasuki pertengahan Mei semakin banyak emiten menggelar RUPS ya, betul, dan menetapkan dividen, betul. Nah, Stockbit merangkum dan bagi emiten yang bagi dividen dengan kriteria Kumdet masih akan datang dengan yield 4%. Oke, berarti ini Kumdetnya ini tanggal berapa dibikin ya? Tanggal 28 ya, berarti kumdetnya itu tanggal 28 kan penutupan terakhir di ini ya, di bulan Mei. Iya benar 28. 29-nya itu udah libur. 30, 31 libur. Oke. Nah, berarti kalau kalian mau cari saham yang bagi dividen itu buat besok misalkan hari Senin, ini bisa dibaca nih, di sini ada MPMX gitu, bagi dividennya di angka 11% ya, jika di harga 1900 mana harga sahamnya, oh ya harga sahamnya 1095, itu dia bagi dividen 120 per lembar saham. Itu ada Pegas ya, Pegas kemarin 181 gitu ya, menarik banget gitu. PJTM dan 55 ya. Tuh, oke. Bisa dibaca di sini gitu ya, dari yang 11% sampai 4% gitu ya, dari MPMX. Telkom juga, Telkom gede juga ya, kemarin ngasih tuh 213 ya di sini. Kalau nggak salah sih 212 dah, seingat gua. Apa 212, sekian lah gitu ya. Digenepin di sini 213. Kumdetnya masih NA nih, belum muncul Telkom, tapi informasinya udah muncul setelah RUPS kemarin ya. Oke, jadi ini yang kalau kalian mau beli silakan. Kalau MPMX itu logistik kalau nggak salah ya. Pegas ya energi gas. BCTM perbankan, PBID kalau nggak salah ya emas ya, kalau nggak salah, nanti cari tahu lagi. Main ini pangan ya, kalau nggak salah jagung dia. Main MSP rokok, MSTI setahu gue juga baru nih, emiten baru kalau nggak salah dia ya sektor teknologi dah. Elsa ya itu ya energi minyak kalau nggak salah. Wismilak rokok ya. TLKM Telkom, NRCA gue nggak tahu, NCI nggak tahu, NTP apa ya NTP ya, lupa juga gue.
Oke, MTDL teknologi juga nggak salah. Oke, di sini langsung ke key takeaway berdasarkan tabel di atas. Ya, nih dividen payout ratio tahun buku dibandingkan tahun lalu. Namun kami melihat kecenderungan peningkatan. Oh ya, ini seperti yang pernah gua prediksikan lah ya. Karena dan antara butuh fresh money dari dividen BUMN, kemungkinan dividen payout rasionya itu akan digedein dari tahun sebelumnya. Nah, kalau kalian lihat di sini seperti 3 bank besar ya, BMRI, BBRI, BBNI, dan BBTN nih. Oke, seiring dengan pembentukan peralihannya ini benar ya. PTA menarik untuk dinanti. Nah, ini juga nih, PTBA juga kan biasanya ngasih lebih gede-gede juga kan. Nah, itu perlu diperhatikan juga tuh ya, dan mungkin bisa diperkirakan lah gitu ya, dengan kenaikannya berapa gitu ya. Oke, mungkin yang menarik dari 3 bank ini ya, mungkin BBTN bisa kita exclude dulu ya, karena BBTN dia khusus di properti. Nah, dari BMRI, BBRI, dan BBNI, nah ini kalau kita lihat ya, gitu, di sini yang paling tinggi itu payout rasionya ada di BBRI ya. BBRI udah 86, kemudian BMRI 78 dan BBNI 65. Oke, nah menurut gua kalau dibanding 3 itu justru yang menarik adalah BBNI ya. Artinya dia ada peluang growth, bukan peluang growth ada peluang dia membesarkan lagi dividen payout rasionya ketimbang BBRI yang udah 86% gitu. Jadi ya kalau BBRI mungkin kalau mau digedein lagi misalkan tahun depan paling ke 90 kali ya. Itu berarti kenaikannya 4% dari tahun ini. Lalu BMRI mungkin bisa menyusul BBRI ke 85 mungkin. Jadi kenaikannya 7%-an dari tahun 2024. Ini bicara prediksi aja gitu ya. Nah, BBNI itu masih 65 gitu. Kalau dia dinaikin ke 80 aja itu naiknya 15% gitu. Jadi menurut gua peluang BBNI untuk lebih besar lagi ngasihnya di tahun depan itu lebih besar peluangnya gitu ketimbang yang lain, karena yang lain udah cukup tinggi ya, apalagi BBRI ya udah 86%, udah gede banget tuh payout rasionya. Oke guys, itu aja mungkin berita yang menarik untuk hari ini ya. Kita lihat lagi besok gitu. Kalau ada yang menarik mungkin kita bahas, kalau nggak ada ya udah kita skip aja. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Thank you.